Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liwanto. Di sini saya ingin menjelaskan proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Meteorologi Penelitian dosen pengampu Bapak Vicky Sanjaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Promosi Harga Terhadap Impulse Buying Dimoderasi oleh Adiksi Internet pada Pengguna E-commerce TikTok Shop. Studi kasus generasi Z Win Raden Intel Lampung. Kata kunci daripada judul saya yaitu adalah promosi, harga, impulse buying, dan adiksi internet. Jadi secara logika, promosi harga adalah salah satu faktor penentu yang penting untuk mempengaruhi ketertarikan konsumen dalam sejumlah konteks. Jika pengguna TikTok memiliki tingkat adiksi internet yang tinggi, maka pengaruh promosi harga terhadap impulse buying pada pengguna tersebut dapat menjadi lebih kuat dibandingkan dengan pengguna TikTok yang memiliki tingkat adiksi internet yang rendah. Sebaliknya, jika pengguna TikTok memiliki tingkat adiksi internet yang rendah, maka pengaruh promosi harga terhadap impulse buying pada pengaruh tersebut dapat menjadi lebih lemah, dan dalam hal ini adiksi internet pada pengguna e-commerce TikTok berfungsi sebagai variabel moderasi karena dapat mempengaruhi hubungan antara promosi harga dan impulse buying pada pengguna TikTok. Dengan memasukkan adiksi internet sebagai variabel moderasi dalam analisis, maka penelitian ini dapat lebih mendalam dan mengendalikan dampak promosi harga terhadap impulse buying pada pengguna TikTok dengan mempertimbangkan peran adiksi internet sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gary Ferdiansyah, Iqbal Ahmad, Hisam Tahtahigo tahun 2002 yang berjudul Pengaruh Promosi Harga Terhadap Impulse Buying pada E-commerce Shopee di Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi promosi dan harga terhadap impulse buying pada e-commerce Shopee, yang mendapatkan hasil yaitu bahwa variabel harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Jadi kesimpulannya, variabel promosi dan harga bersama-sama secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Raihana Daulani, Susi Handayani, Ika Purnamaningsih tahun 2021 dengan hasil store atmosfer berpengaruh signifikan terhadap impulse buying, sales promosi berpengaruh signifikan terhadap impulse buying secara simultan, kualitas produk, harga, store unstored, dan sales promosi berpengaruh impulse buying konsumen terhadap store di Kota Medan. Mengingat luasnya permasalahan pada identifikasi masalah yang ada dan keterbatasan penelitian, maka penelitian ini perlu diberi batasan masalah sehingga permasalahan peneliti ini akan menjadi jelas. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan masalah pada pengaruh promosi, dan harga terhadap impulse buying dimediasi oleh adiksi internet pada pengguna e-commerce TikTok Shop. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah promosi harga memiliki pengaruh terhadap impulse buying. Yang kedua, bagaimana adiksi internet memoderasi pengaruh promosi harga terhadap impulse buying. Dan yang ketiga, apakah e-commerce TikTok Shop berpengaruh terhadap pembelian impulse buying. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pengaruh promosi harga terhadap impulse buying, untuk mengetahui dan memahami bagaimana adiksi internet memoderasi pengaruh promosi harga terhadap impulse buying, dan untuk mengetahui e-commerce terhadap pembelian impulse. Manfaat penelitian, manfaat teoritisnya. Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian untuk mengecek teori yang sudah ada apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi jurusan manajemen bisnis syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait tentang pengaruh promosi harga terhadap impulse buying dimediasi oleh adiksi internet. Yang kedua, bagi peneliti dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris
mengenai penerapan fungsi ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, bagi peneliti lain, agar peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis. Kajian penelitian ini terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Gary Ferdinand, Iqbal Ahmad, Hisam Tatahiko 2002 dengan judul Pengaruh Promosi Harga Terhadap Impuls Buying pada E-commerce Shopee di Pekanbaru bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi harga terhadap impuls buying pengguna e-commerce di kajian penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Maulana Putra, M. Alimul Kabir Alban, Novitasari, Vicky F. Sanjaya tahun 2020. Pengaruh promosi fashion, infotainment, dan Shopee lifestyle dan impulse buying di e-commerce Shopee. Tujuan mendapatkan hasil item indikator secara keseluruhan yang digunakan valid dan juga reliable. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dari ketiga hipotesis yang dilakukan. Ketiga-tiganya dapat diterima berdasarkan hasil penelitian. Didapatkan bahwa sel promosi berpengaruh positif terhadap impulse buying, fashion informant berpengaruh positif terhadap impulse buying, dan Shopee lifestyle berpengaruh positif terhadap impulse buying di e-commerce Shopee. Sistematis penulisan. Jadi tidak sedikit penelitian di Indonesia yang membahas tentang perilaku impulse buying, tetapi dalam penelitian terdapat ciri atau karakteristik yang berbeda-beda terkait objek, subjek, teori maupun metode penelitian yang digunakan. Karena dapat banyak perbedaan, maka hasil yang dicapai untuk merupakan suatu data yang harus belum pernah sebelumnya, karena perbedaan penelitian tersebut merupakan replika dari penelitian Akmarina yang berjudul Pengaruh Motivasi Hedoni Shopee dan Adiksi Internet terhadap Online Impulse Buying. Penelitian kali ini berbeda dari sebelumnya dari segi variabel independen, hanya menggunakan adiksi internet dan menambahkan variabel regulitas sebagai variabel moderasi. Selain itu, ada objek yang digunakan berbeda, yaitu generasi Z, Winraden Intan Lampung. Selanjutnya yaitu landasan teori dan pengajuan hipotesis, teori pemasaran, konsep produksi, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Yang kedua yaitu adalah teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen pada dasarnya adalah cara untuk memahami mengapa konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran dapat mempelajari pembelian konsumen yang sebenarnya untuk menemukan apa yang mereka beli, di mana ada beberapa banyak model perilaku konsumen dan keputusan pembelian berpengaruh oleh rangsangan tertentu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini bentuk proses pengambilan keputusan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu full planet function, yang kedua yaitu partiality planet function, dan yang ketiga yaitu adalah unplanet function. Selanjutnya yaitu adalah tipe pembelian impulsif. Yang pertama yaitu adalah impulsif murni, yang kedua yaitu adalah impulsif pengingat, yang ketiga yaitu adalah impulsif saran, dan yang keempat adalah impulsif terencana. Selanjutnya penyebab terjadinya pembeli impulsif. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi terjadi pembeli impulsif. Yang pertama adalah pengaruh stimulasi di tempat belanja. Pembelian impulsif disebabkan oleh stimulasi di tempat belanja untuk mengingat konsumen akan apa yang harus dibeli, atau karena pengaruh display, promosi, dan usaha-usaha pemilik tempat belanja untuk menciptakan kebutuhan baru. Yang kedua adalah pengaruh situasi, yaitu pada kasus ini konsumen tidak menyadari akan kebutuhan sama sekali. Semuanya diciptakan oleh stimulasi baru yang dikondisikan akan diingat oleh konsumen. Hal ini berkaitan dengan impuls saran. Yang ketiga yaitu adalah adiksi internet. Adiksi atau kecanduan adalah keadaan di mana seorang memiliki dorongan atau keterkendalian, sering disertai dengan hilangnya kontrol, keasikan dengan penggunaan dan terus menggunakan meskipun
menyebabkan masalah penggunaan kata adiksi sebenarnya lebih tepat digunakan pada kecanduan obat. Berikut jenis-jenis kecanduan internet menurut Cecilia. Yang pertama ialah cyber sexual addiction atau kecanduan situs porno internet. Yang kedua ialah cyber relaxation addiction atau kecanduan berhubungan dengan dunia internet. Jadi, hipotesis 1, penulis menulis promosi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying online. Adiksi internet adalah kondisi di mana seseorang merasa senang dan nyaman dalam waktu yang lebih lama untuk koneksi dengan internet dan memberikan reaksi negatif atau apabila koneksi terganggu atau terhenti. Pemahaman yang baik tentang praktek berdasarkan adiksi internet berpengaruh sangat besar terhadap perilaku individu khususnya dalam pengambilan keputusan, sehingga penulis menduga bahwa adiksi internet menjadi pengontrol diri pada hubungan antara adiksi internet terhadap impulse buying online, sehingga penulis membuat hipotesis 2, adiksi internet memoderasi hubungan antara promosi harga terhadap impulse buying. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Adapun lokasi yang ditentukan pada penelitian ini adalah UIN Raden Intan Lampung. Yang kedua yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian merupakan penelitian kuantitatif atau penelitian kuantitatif dapat dijelaskan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau general. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian asosiatif hubungan dengan metode analisis kuantitatif. Selanjutnya adalah populasi, sampel, dan sampling. Adapun populasi, sampel pengambilan sampel dalam penelitian ini, populasinya itu adalah generasi Z UIN Raden Intan Lampung. Sampelnya yaitu adalah mahasiswa UIN yang memiliki TikTok Shop atau yang biasa berbelanja di TikTok Shop. Samplingnya yaitu adalah umur responden antara 20-23 tahun. Sumber data, variabel, dan skala pengukuran. Sumber data yang pertama adalah data primer, yang kedua yaitu data sekunder. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen bebas atau berpengaruh yaitu suatu variabel yang dalam situasi hipotesis penelitian secara teoritis diposisikan sebagai suatu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi suatu variabel lainnya. Yang selanjutnya adalah variabel dependen atau terikat, dan yaitu selanjutnya adalah variabel moderasi atau Z. Skala pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah cara-cara digunakan penelitian untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan, mengolah, dan mengimplementasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Analisis data. Dan yang terakhir, uji validitas dan reliabilitas. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya terkait dengan proposal. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.